Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gazia Afifah Rasti dari kelas PBA semester 5 dengan NIM 2021927. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil proposal kuantitatif saya yang berjudul penggunaan media word-wall untuk penguatan penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab di MIT At-Taqwa 01. Saya mengambil judul ini dilatar belakangi dengan pembelajaran bahasa Arab di sekolah mencakup beberapa keterampilan, yaitu ada keterampilan mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis. Agar dapat meningkatkan keempat keterampilan ini, siswa harus memiliki banyak pembendaharaan kata atau biasa kita sebut sebagai mufrodat. Keempat keterampilan dalam belajar bahasa Arab adalah awal dari proses belajar penguasaan kosakata bahasa Arab. Kosakata sendiri merupakan salah satu unsur urgen dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab. Seseorang yang menguasai bahasa Arab tidak mungkin tanpa mempelajari adanya mufrodat. Mempelajari satu bahasa bukan suatu yang gampang dan terkadang juga menjenuhkan, khususnya dalam pembelajaran kosakata. Dengan ini, saya sebagai peneliti mendapatkan salah satu cara untuk mengatasi kejenuhan dalam pembelajaran. Maka media yang tepat untuk belajar kosakata tersebut sangatlah penting dan mutlak dilakukan. Saya sebagai peneliti berharap dapat mengatasi kejenuhan siswa yang ada di MIT At-Taqwa 01 Bekasi dengan cara belajar penguasaan kosakata dengan media word-wall. Mengapa saya memilih media word-wall sebagai penelitian ini? Karena saya memilih media ini bukan hanya sekedar meningkatkan penguasaan kosakata bahasa saja, tapi mengajarkan cara berkreatif dalam pembuatan media tersebut. Pembelajaran kosakata ini agar lebih menyenangkan dan lebih efektif bagi para siswa, maka saya sebagai peneliti mencoba untuk menggunakan media pembelajaran kosakata bahasa Arab, yakni media word-wall. Word-wall sendiri adalah kumpulan kosakata yang ditempelkan sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan dengan huruf besar agar mudah terlihat oleh siswa. Di sini saya juga berharap dengan adanya penerapan media pembelajaran word-wall ini dapat membantu siswa untuk tertarik dan mudah mengingat kosakata dengan diterapkannya media pembelajaran kosakata yang terorganisir secara sistematis dengan huruf besar dan ditempelkan pada dinding kelas sehingga mudah dilihat dan diingat oleh siswa. Dengan begitu, dengan adanya latar belakang, saya tertarik mengambil judul yaitu yang seperti yang tadi saya sebutkan, penggunaan media word-wall untuk penguatan penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab di MIT At-Taqwa 01 Bekasi. Kemudian di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang saya ambil yaitu berdasarkan dari latar belakang yang saya tulis sendiri. Yang pertama, ada pembelajaran kosakata bahasa Arab masih dianggap sulit. Kemudian yang kedua, minimnya kemampuan siswa dalam pembendaharaan kosakata. Yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa dalam materi pembelajaran bahasa Arab. Yang keempat, minimnya pemanfaatan media yang dapat menarik perhatian siswa dalam belajar bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang juga ya, latar belakang yang saya ambil. Maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan media word-wall terhadap penguatan penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab di siswa MIT At-Taqwa 01 Bekasi. Kemudian yang kedua, apakah terdapat pengaruh penggunaan media word-wall dapat meningkatkan hasil belajar siswa MIT At-Taqwa 01 Bekasi. Ada batasan masalah. Ada batasan masalah. Agar pembahasan masalah penelitian lebih fokus, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa menguasai kosakata adalah media pembelajaran word-wall. Yang kedua,
penggunaan strategi pembelajaran yang kreatif dan aktif. Yang ketiga, subjek penelitian adalah siswa kelas 6 MIT Attaqwa 01 Bekasi. Yang keempat, penelitian dilaksanakan pada semester 1 tahun pelajaran 2021 atau 2022. Yang kelima, pembelajaran bahasa Arab di kelas 6 MIT Attaqwa 01 Bekasi. Kemudian, adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penggunaan media worldwide terhadap penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas 6 MIT Attaqwa 01 Bekasi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kosakata siswa kelas 6 MIT Attaqwa 01 Bekasi. Kemudian, adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis sendiri, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dari bahan acuan bagi penelitian pada masa yang akan mendatang. Terus juga penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang pengaruh penggunaan media worldwide terhadap penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun manfaat praktisnya yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah. Bagi siswa, melalui pengaruh penggunaan media worldwide dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan dan pembendaharaan kosakata siswa dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 6 di MIT Attaqwa 01 Bekasi. Kemudian manfaat bagi gurunya yaitu sebagai bahan masukan bagi guru untuk menerapkan media worldwide yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan dan pembendaharaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga, bagi sekolah, memberikan pengetahuan umum tentang pengaruh penggunaan media worldwide terhadap penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun di bab selanjutnya membahas mengenai telaah terdahulu, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang pertama saya akan membahas tentang telaah terdahulu dulu. Ada beberapa penelitian yang terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Keterkaitan tersebut tidak hanya berhubungan dengan kesamaan yang ada, melainkan juga perbedaan yang tidak dapat dinafikan. Saya di sini mengambil beberapa contoh jurnal atau skripsi sebagai bahan acuan saya. Pertama ada dari Ahriyani 2019. Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Ahriyani dengan judul penggunaan IKTP atau elektronik kartu pintar bagi peserta didik Madrasah Tsanawiyah Babu Salam, Kalungkuang, Kecamatan Galesong dari Universitas Hasanuddin Makassar 2019. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama mengacu pada penguasaan terhadap kosakata bahasa Arab bagi siswa dan menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu penelitian tindakan kelas dan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Perbedaan dalam penelitian saya dan penelitian Mbak Ulfa adalah penelitian Mbak Ulfa fokus penelitian kosakata bahasa Arab dengan kartu elektronik kartu pintar yang menggunakan HP Android, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan media worldwide. Terus juga ada yang dari Abdullah 2016 atau skripsi yang ditulis oleh Majdah Abdullah dari Universitas Hasanuddin Makassar 2016 dengan judul penerapan metode cooperative learning atau tebak kata terhadap penguasaan mufrodat di Pondok Pesantren Tahfizul Quran PPTQ As'adah Maros. Penelitian ini juga mempunyai persamaan dan perbedaannya, yaitu persamaannya yaitu penelitian ini dengan penelitian Majdah dengan penelitian terletak pada ruang lingkup yang sama, yaitu penguasaan mufrodat kosakata, dan jenis penelitiannya sama, yaitu penelitian kuantitatif. Adapun perbedaannya adalah Majdah menggunakan penerapan metode cooperative learning. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang kajian teori. Yang pertama ada pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap dan menyusun kembali informasi visual atau verbal.
Kemudian dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau wasail atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Menurut Arsyad, mengemukakan istilah medium sebagai perantara yang mengantar informasi antara sumber dan penerima. Jadi televisi, contohnya televisi, film, foto, radio, rekaman audio, gambar yang diproyeksikan bahan-bahan cetak dan sejenisnya adalah media komunikasi. Terus pengertian media pembelajaran adalah paduan antara bahan dan alat atau perpaduan antara software dan hardware. Ini dikemukakan oleh Sadiman. Menurut Haryanto, media pembelajaran yaitu merupakan sarana pembelajaran yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terus yang kedua, ada macam-macam media pembelajaran. Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkan adalah media cetak atau buku dan papan tulis. Adapun macam-macamnya dibagi menjadi ada media visual, ada media audio, ada media audiovisual, ada multimedia. Selanjutnya adalah media pembelajaran wordwall. Media wordwall merupakan salah satu tipe media pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata. Wordwall adalah kumpulan kosakata yang terorganisir secara sistematis yang ditampilkan dengan huruf yang besar dan ditempelkan pada dinding suatu kelas. Menurut Cronsberry, menyatakan bahwa media wordwall adalah sekelompok kata yang ditampilkan di dinding, papan buletin, papan tulis, atau papan tulis di kelas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran wordwall. Yang pertama, kelebihan media wordwall. Menurut Wagstaff, ada beberapa kelebihan dan kekurangan di media wordwall. Antara lain, yang pertama kelebihannya yaitu media bersifat fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai tingkatan pada siswa. Yang kedua, menarik dan tidak monoton. Yang ketiga, bersifat kreatif dan mampu meningkatkan minat siswa dalam belajar kosakata bahasa Arab. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lebih untuk membuatnya. Yang kedua, media ini hanya dapat dilihat karena bersifat media visual. Kemudian adapun langkah-langkah penggunaan media wordwall yaitu menurut Wagstaff ada beberapa cara atau langkah-langkah untuk menggunakan media wordwall. Yang pertama, membuat agar mudah diingat dengan menggunakan kata-kata favorit pada tema tertentu. Guru meminta siswa untuk memperhatikan wordwall yang berada di dinding kelas. Guru meminta siswa dalam beberapa kelompok. Guru meminta siswa menulis kosakata dalam bahasa Arab sesuai tema yang diberikan pada media wordwall. Pun kerangka berpikir yang saya ambil adalah sebuah penelitian dapat diketahui dengan melihat kerangka pemikiran yang akan ditulis oleh seorang peneliti. Adapun kerangka pikir penelitian ini dimulai dengan melakukan konfirmasi terhadap pihak sekolah yang bersangkutan, yaitu MIT Takwa 01 Bekasi, dengan mewawancarai pihak sekolah. Dari hasil konfirmasi di awal berikut, kerangka berpikir yang dimaksud adalah adanya penguasaan kosakata, kemudian dilakukannya tes, tes kosakata lisan, kosakata tulisan, kemudian dilakukan penggunaan media wordwall, terus penguasaan kosakata, kemudian hasil dan kesimpulan. Hipotesisnya yaitu hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Pengujian hipotesis merupakan langkah untuk menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Data yang digunakan adalah data pretest dan post-test, eksperimen, dan kontrol. Hipotesis yang akan diujikan pada bagian ini adalah HO, tidak ada pengaruh media wordwall terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab. H1-nya ada pengaruh media wordwall terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab. Dasar pengambilan keputusan hipotesis di atas dilihat dari nilai signifikansi sebagai berikut. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, HO diterima. Apabila nilai probabilitas lebih dari 0,05, H1 ditolak.
Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif kuasi eksperimental design. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang berbentuk non-equivalent pretest, post-test, control group design. Yang kedua, lokasi dan tempat penelitiannya, yaitu tempat pelaksanaan dalam penelitian yaitu di Madrasah Ibtidaiyah Terpadu At-Taqwa 01 Bekasi Utara. Adapun populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 MIT At-Taqwa 01 Bekasi yang terdiri dari 5 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 150 orang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu random sampling dengan mengambil 2 kelas. Satu kelas digunakan sebagai kelas eksperimen yaitu kelas 6B yang berjumlah 20 siswa dan kelas 6D sebagai kelas kontrol yang berjumlah 20 siswa juga. Pada kelompok eksperimen diberikan media word wall dan pada kelompok kontrol tidak menggunakan media word wall. Media word wall diterapkan di kelas 6B dan kelas 6D tidak menggunakan media word wall. Selanjutnya pada dua kelompok diberikan tes tertulis secara pemberian perlakuan. Hasil tes tertulis dari dua kelompok diuji secara statistik dengan menggunakan uji T independen atau independent sample t-test. Kemudian variabel penelitiannya sesuai dengan desain penelitian yang digunakan, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable adalah media gabungan kata word wall. Kedua, variabel terikat atau dependent variable adalah penguasaan kosakata bahasa Arab. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu data yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah penguasaan kosakata bahasa Arab. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, pretest, dan posttest, dan dokumentasi. Kemudian instrumennya lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang penguasaan media word wall pada aktivitas pembelajaran kosakata bahasa Arab. Soal pretest dan posttest. Soal pretest yang diberikan pada siswa disesuaikan dengan lembar kerja siswa mata pelajaran bahasa Arab, dan soal tersebut digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum diterapkannya media word wall dalam pembelajaran, sedangkan soal posttest diberikan pada siswa setelah diterapkannya media word wall tersebut. Kemudian teknik analisis datanya. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan menggunakan media word wall untuk mengetahui peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab di kelas 6B dan penguasaan kosakata bahasa Arab di kelas 6D. Subjek penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen di kelas 6B diberikan perlakuan dengan menggunakan media word wall, dan kelas kontrol di kelas 6D dilakukan proses pembelajaran seperti biasa yang tidak menggunakan media. Kelas eksperimen berjumlah 20 siswa dan kelas kontrol juga berjumlah 20 siswa. Teknik yang dilakukan untuk analisis data diuji menggunakan statistik bantuan software SPSS. Uji statistik yang digunakan adalah menggunakan uji T independen atau independent sample t-test. Data yang akan diuji harus distribusi normal dan berasal dari varian yang sama. Oleh karena itu, dilakukan terlebih dahulu uji normalitas dan uji homogenitas. Data yang digunakan adalah ada uji Shapiro-Wilk digunakan untuk mengetahui normalitas data pretest dan posttest bahasa Arab di kelas 6B dan 6D. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. Jika nilai SIK lebih besar 0,05, maka data distribusi normal. Kemudian jika nilai SIK kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian ada uji prasyarat untuk melakukan analisis independen simple t-test adalah uji homogenitas, bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari varian yang sama atau tidak. Uji homogenitas menggunakan uji Levene dengan bantuan SPSS. Data pengambilan keputusan dalam uji homogenitas sebagai berikut. Nilai signifikan lebih besar dari 0,5 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Yang kedua, nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang memiliki variansi yang berbeda atau tidak homogen.
Sekian presentasi hasil proposal kuantitatif saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.